Ya memang ini harus menjadi perhatian Pak Kapolri ya, Bapak Jenderal Listio Sigit ya, terkait dengan tindakan aparatur di lapangan. Karena tindakan aparatur di lapangan itu bisa membuka banyak problematik, pertanyaan-pertanyaan yang lebih mendasar dan tajam terhadap Polri. Kasus di Rempang Galang, ketika kepolisian melakukan tindakan represif kepada masyarakat ya, ternyata menimbulkan jatuh korban. Jatuh korbannya itu anak-anak sekolah ya. Anak sekolah ada yang pingsan ketakutan. Ini akan menimbulkan traumatik buat anak-anak. Apalagi tindakan yang dilakukan tersebut ternyata polisi membackup upaya dari PT MEK ya. PT MEK itu yang mungkin mendapat konsesi dari pemerintah mengelola kawasan di Rempang Galang yang sudah didiami puluhan tahun, mungkin ratusan tahun oleh 16 masyarakat adat di sana. Kemudian mereka terusir. Nah, tindakan yang tidak terukur oleh Polri mengakibatkan jatuhnya korban, menimbulkan stigma bahwa Polri itu berpihaknya kepada pemodal dan menyingkirkan masyarakat tanpa ada solusi. Ini berulang-ulang terjadi. Oleh karena itu harus ada satu strategi yang tepat buat Kapolri ketika melayani permintaan pengamanan. Kasus Rempang dan Galang menunjukkan bahwa fungsi Intelkam Polda Kepri dan juga Polres Barelang itu tidak berjalan. Akibat dari peristiwa tersebut, maka muncullah dikulik lagi persoalan soal anggaran belanja mengenai gas air mata dan juga peralatan pelontarnya dan semua pendukungnya. Karena harus diingat, kalau tidak salah, ICW telah membuka masalah ini ya, dengan isu adanya kelebihan bayar sebesar berapa puluh kali lipat, yang kemudian dijawab bahwa itu terjadi kesalahan input dari LKPP, sistem sirup di LKPP. Tetapi apapun, kembali pertanyaan terkait penganggaran yang dipertanyakan oleh publik, oleh ICW akan muncul apabila terjadi peristiwa yang memakan korban masyarakat. Nah, terkait dengan penganggaran pengadaan barang mengenai gas air mata ini, IPW mendukung ICW untuk mendapatkan data yang dimintakan. Apabila data tersebut memang bisa dipertanggungjawabkan oleh institusi Polri, menurut saya dalam semangat presisi, data tersebut bisa didapatkan oleh IPW. Sehingga fungsi peran serta masyarakat di dalam membantu instansi pemerintah untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan dalam penganggaran itu bisa berjalan. Akan tetapi yang kedua, memang pengadaan barang yang disampaikan oleh IPW kan terkait dengan penggunaan anggaran dari 2013 sampai 2022 ya. Tentu ini bukan menjadi tanggung jawab Pak Kapolri sekarang. Apalagi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan memberikan status WTP, wajar tanpa pengecualian, kepada Polri, walaupun ada catatan-catatan di sana. Yang ketiga, sejalan dengan catatan-catatan dari BPK, IPW mendorong aparatur pemeriksa internal pemerintah, dalam hal ini di tubuh Polri, yaitu Irwasum ataupun dalam lembaganya Inspektorat Pengawasan Umum, bisa menjalankan tugasnya menurut tata cara pengawasan yang digariskan oleh BPK. Sehingga catatan-catatan negatif ataupun tidak dijalankannya
peraturan perundang-undangan bisa dicegah, dan status WTP yang disematkan untuk pertanggungjawaban keuangan tahun 2022 Polri itu bisa sempurna, ya. Nah, kesempurnaan ini harus didukung juga ketika ICW meminta keterbukaan, ya menurut saya dibuka saja, tidak ada satu masalah, ya diberikan informasi, karena ICW lembaga sebagai pengawas korupsi di Indonesia, tentu dia mewakili publik untuk bisa mengetahui hal tersebut. Mas, mungkin terakhir ya, karena tadi sudah bukan cukup tapi sangat lengkap. Ini dalam pemantauan IPW ini, kinerja polisi sekarang terutama dalam hal transparansi itu seperti apa? Ada catatan khusus nggak? Begini ya, terkait transparansi Polri itu memang muncul secara baik pada terkait dengan pelayanan yang diberikan Polri kepada masyarakat, menjaga ketertiban, keamanan, bahkan penegakan hukum. Walaupun masih di sana dalam hal penegakan hukum banyak catatan-catatan IPW, ya, itu bisa dipenuhi. Tetapi memang terkait dengan penggunaan anggaran ini, yang IPW sendiri kan tidak fokus di sana. IPW merujuk pada beberapa informasi yang dimiliki oleh ICW terkait transparansi anggaran. Kalau hal lain, pelayanan, ya, kemudian penjaga ketertiban dan keamanan serta penegakan hukum, menurut saya sudah baik. Kita merujuk juga pada respon publik terkait menggunakan ukuran kepuasan publik pada layanan Polri, ya, meningkat, ya. Saya dengar terakhir katanya sudah mencapai di atas 75%, ya, hasil satu upaya Kapolri untuk memberikan layanan pada publik dan sikap transparansi. Walau di sana sini masih ada kekurangan. Demikian dari IPW. Oke, terima kasih Mas Sugeng. Iya. Siang.